Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah yang baru bergabung nih. Kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah mengapa cinta bisa berubah. Dengar ini. Apa? Tidak salah tema kita. Kenapa nggak Karena salah? seluruh yang dikena sinar matahari akan mengalami perubahan. Perubahan. Berarti kalau nggak salah? Benar. Benar. Iya. Sebelum kita lanjut, kita lihat dulu nih ya. Ada sebuah video tayangan yang cukup seru. Yuk kita sama-sama saksikan. Ya Ustadz Syam, kita lanjut nih. Ya tadi masih penasaran sebelum pertanyaan sebelum iklan tadi. Di zaman Rasulullah SAW ada nggak nih para sahabat yang ketahuan selingkuh? Terus Rasulullah sampai tahu. Terus apa tindakannya Rasulullah? Penasaran? Soal Ustadz Maulana, Ustadz dulu nggak mau jawab. Mau di sini menjelaskannya Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustadz Maulana, tabe guruku Ustadz Zalulu, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi SAW sebenarnya ada beberapa wanita yang datang kepada Nabi SAW mengadukan bahwa cintanya sudah berubah gitu ya. Jadi mereka merasa perasaan waktu pertama menikah dengan sekarang sudah berubah. Kemudian mereka mengadukan kepada Nabi SAW. Ada beberapa yang diizinkan Nabi SAW untuk berpisah dengan pasangannya karena perubahan cinta tersebut atau perubahan perasaan tersebut. Tapi ini Nabi adalah orang yang subhanallah, orang yang memang memiliki penglihatan yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Memang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya seorang Barirah. Barirah ini adalah budaknya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika itu dia menikah dengan seorang budak juga. Lalu ketika mereka menikah, lalu suatu ketika Ibunda Aisyah membebaskan, memerdekakan budak tadi, Barirah. Setelah beliau merdeka, beliau mengatakan bahwasanya, oh berarti sekarang saya sudah punya kendali atas diri saya sendiri. Kalau begitu permintaan pertama saya setelah merdeka, saya ingin berpisah dengan suami saya. Allah. Subhanallah. Lalu ternyata Ibunda Aisyah tidak bisa berbuat apa-apa. Ditanyakan kepada baginda Nabi SAW, Nabi SAW berusaha membujuk daripada Barirah untuk kembali kepada suaminya Mughith. Tapi ternyata Barirah mengatakan, apakah itu wajib ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, ya saya cuma menyelamatkan daripada suamimu karena dia begitu cinta kepadamu. Namun kata Barirah, saya kalau bersamanya kayaknya saya melawan aja terus kerjaannya. Saya durhaka aja terus ya Rasulullah. Jadi mendingan saya pisah aja deh. Nabi SAW pun akhirnya mengizinkannya. Sekali lagi karena beliau adalah Nabi SAW yang memiliki kelebihan. Kalau orang biasa tidak mungkin kita menyarankan untuk berpisah. Betul. Sebaiknya kita mencarikan jalan keluar. Seperti kisah ada seorang kiai yang didatangi oleh seorang laki-laki mengatakan, Pak Kiai, izinkan saya untuk membacok seseorang. Subhanallah, izinkan saya untuk membunuh seseorang. Kata Pak Kiai, siapa yang kau mau bunuh? Ada seorang laki-laki, ternyata selama saya kerja di luar negeri, dia selingkuh dengan istri saya. Kalau kau bacok dia, kau masuk penjara, selingkuh lagi istrimu. Ya, kalau kau bacok dia, lalu kau kalah, kau yang mati, menikah dia dengan istrimu. Jadi tidak ada untungnya bacok-bacokan. Subhanallah. Jadi sebisa mungkin kita memberikan saran orang untuk fa'aslihu, untuk berbuat baik, untuk kembali bersama selama di dalamnya tidak terjadi kezaliman. Ada satu kisah di masa Nabi SAW yang benar-benar terjadi perselingkuhan. Kenapa kita bisa meyakini? Karena seorang wanita datang kepada baginda Nabi SAW dalam keadaan hamil dengan mengatakan, ya Rasulullah, saya meminta untuk dirajam. Kaget baginda Nabi SAW. Lah kok ada orang yang meminta diri untuk dirajam? Ya Rasulullah, saya dalam keadaan hamil dan hamil saya ini bukanlah dengan suami saya tapi terhadap laki-laki lain. Ya, dia minta dirajam berarti dia sudah bersuami. Ya kalau belum bersuami maka hukumannya bukan dirajam, tapi dia sudah bersuami lalu dia hamil dengan laki lain. Ya Rasulullah, saya minta dirajam. Nabi SAW melihatnya, apakah orang ini waras? Pulanglah dulu. Lalu Nabi mencari tahu tentang orang tersebut. Ternyata orang tersebut adalah orang yang normal, bukan orang yang dalam keadaan gangguan jiwa. Maka Nabi SAW mengatakan, engkau kembali kepadaku setelah melahirkan. Setelah melahirkan datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya sudah melahirkan sambil membawa bayinya yang masih merah. Kata Nabi SAW, pulanglah dulu, susukanlah dulu. Nabi mungkin berharap bahwasanya mudah-mudahan wanita ini kabur aja lah daripada dirajam. Begitu Nabi SAW cinta kasih terhadap umatnya. Subhanallah. Lalu ternyata setelah 2 tahun wanita yang datang lagi, ya Rasulullah, telah kususukan anak aku ini, maka sekarang aku siap untuk menerima hukuman atas perselingkuhanku. Lalu Nabi SAW mau tidak mau melanjutkan daripada eksekusi wanita tadi, dirajam. Para sahabat ataupun ada orang-orang yang melewatinya dengan melempar mengatakan, dasar wanita yang ini, wanita yang buruk, wanita yang keji. Lalu Nabi SAW, jangan kalian menghujatnya karena taubatnya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan taubatnya wanita tadi yang berselingkuh tadi, seandainya dibagi kepada seluruh penduduk Madinah, maka pertobatan tersebut akan cukup bagi seluruh penduduk Madinah.
Artinya ada orang-orang yang mungkin terjebak dalam suatu kesalahan. Ketika bertemu dengan Nabi SAW, Nabi memberikan solusinya. Bahkan Nabi SAW memberitakan bahwa orang yang seperti ini pun jangan kita cibir, jangan kita daripada nyinyirin, subhanallah, karena bisa jadi Allah telah mengampuni dosanya selama dia masih hidup dan dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melanjutkan pengkhianatannya. Wallahu taala alam. Netizen, nggak boleh sembarangan netizen gitu ya. Tapi ini masya Allah ya, ada satu garis yang kita perlu garis bawahi adalah pernikahan ini adalah ibadah, di mana setiap apa yang kita lakukan dalam pernikahan ini menjadi pahala. Jadi jangan sampai pernikahan ini justru lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Nauzubillah min zalik ya. Tapi gini Ustadz Maulana, saya mau nanya lagi nih ya. Tapi sebenarnya perselingkuhan itu terjadi kenapa sih dalam Islam ini? Karena apakah memang ini sifat bawaan orangnya, memang hobinya selingkuh gitu ya? Atau murni godaan? Atau malah justru karena ada kesempatan? Atau mungkin ada masalah lain? Mungkin masalah ekonomi dan apa segala macam gitu loh. Sebenarnya penyebab orang selingkuh itu ada 3. Satu, karena dia tidak bisa menahan pandangannya. Subhanallah. Satu. Makanya kata Nabi, kalau engkau memandang sesuatu yang ada pada orang lain itu, kembalilah ke rumahmu. Karena yang ada padanya ada di pasanganmu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena dia mengingkari janjinya. Jadi janji suci ini, janji pernikahan ini, kalau perselingkuhan kan identik dengan zina kan. Zina, ya. Makanya dari 2 ini baru 2 kan. Pandangan, kemudian yang kedua adalah janjinya dia ingkari, dan yang ketiga karena la taqrabuz zina, mendekati zina, jangan dekati zina. Karena kita langsung patengkan selingkuh kalau Islam kan tidak melarang memiliki istri lebih dari 1 kan. Iya sih. Tapi kalau polyandry tidak mungkin. Kenapa penyebabnya? Karena dia mendekati zina. Apa yang mendekati zina? Berdua-duaan, kumpul-kumpul, dekatin dan sebagainya. Makanya di sini ada namanya batasan. Ini perlunya ada batasan, batasan pergaulan. Kalau sadarlah kalau sudah punya pasangan, sadarlah kalau sudah punya tanggung jawab, sadarlah kalau kau punya udah ada ikatan. Makanya bagus juga itu cincin pernikahan itu. Iya. Cincin pernikahan itu bagus. Berarti orang sadar kalau dia sudah nikah. Iya. Karena kalau laki-laki itu suka bercanda sama temennya gini, 1 langkah dari rumah, bujangan lagi kita. Gitu. Nah, itu adalah termasuk menalak istri. Jadi tidak boleh dicandain. Kan ada 3 yang tidak boleh dicandain. Nikah, talak, rujuk. Jadi tidak boleh dicandain. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas jawabannya. Nah nih ya, buat para laki-laki nggak boleh sembarangan berkata-kata. Tuh kata Ustadz Maulana, 1 langkah dari rumah itu udah bujangan lagi. Sengaja dia berlangkah-langkah supaya dia sepatunya baru. Begitu. Udah lama. Cincinnya mana cincinnya? Nggak ada. Ini cincin lama juga. Itu yang baru Ustadz Syam. Tali jamnya ya. Sekarang kita lanjut nih, jamaah. Ya Mungkin banyak. tali jamnya putus. Iya. Maaf ya, pasangan yang udah ketahuan cintanya berubah, terus akhirnya ketahuan selingkuh. Jadi bilang gini, alasannya nih ya, nauzubillah min zalik ya. Apakah akhirnya ini aja deh, karena saya udah ketahuan selingkuh, boleh nggak saya bertanggung jawab? Saya nikahin nih yang selingkuhan saya. Nah ini dia nih apakah dia mempermainkan syariat atau dia menambah masalah dalam hidupnya? Ini nih kalau kebanyakan nih ya, kalau cowok misalnya nih udah ketahuan selingkuh dikawinin gitu loh. Selingkuh poligami, ntar bininya ke poliklinik. Nah, coba lagi penjelasannya. Mohon izin Pak Silakan. Ustaz. Jemaah. Jemaah. Alhamdulillah. Udah ketahuan, ujung-ujungnya boleh nggak kalau biar dihalalin? Ini dia nih, jangan pernah menyatukan yang haram dengan yang halal. La talbisul haqqa bil batil, jangan kau campur adukan yang hak dengan yang batil, ya kan? Yang hak adalah pernikahan, yang batil adalah perselingkuhan. Jadi tolong jaga istrimu, jaga wanitamu. Apalagi seorang laki-laki ini wajib menjaga wanita ibunya, menjaga neneknya, menjaga anak perempuannya, menjaga istrinya, menjaga saudara perempuannya. Nggak dilihat itu. Karena perempuanlah yang namanya kita ini ada di dunia. Ada Adam dan Hawa. Nabi Adam sendirian kesepian. Walaupun sorga itu indahnya seperti apa, tetap dia kesepian. Ini sembarangan. Udah punya istri yang disuruh belajar agama istrinya. Ayo sana kamu belajar agama. Udah belajar agama ternyata seperti itu. Nauzubillahi min zalik. Jadi pertama tolong
hargai pasangan kita di rumah ini. Karena yang namanya ibu rumah tangga itu memang sih dibilang katanya nggak ada kerjaan apaan. Di rumah itu ibu-ibu tuh udah capek nyuci, nyetrika, jadi curhat saya. Ya kan? Yang pertama. Yang kedua, jangan sampai ini kita menjual itu tadi, yang haram dijadiin halal, yang halal jadiin haram. Nauzubillah. Ingat, perempuan ini adalah seorang ibu yang menjaga anak kita, seorang ibu yang menjaga anaknya. Anak mertua kan suami saya punya ibu ya, jadi saya menjaga mertua, bukan mertua itu anak mertua. Jadi tolong ya, jangan sakiti wanitamu, karena kita harus berpikir sebagai laki-laki, kita punya anak perempuan, kelak kalau anak kita diapa-apain bagaimana? Memang sih tidak ada hukum karma, tapi yang adalah kisos dalam dunia ini. Dan mudah-mudahan kita doain ya, kalau ada perbuatan-perbuatan kayak gitu, ingat, memang si laki-laki, mohon maaf nih Pak Ustadz, guru-guruku semua, bisalah dipakai surat An-Nisa 3, bahwa laki-laki kan boleh menikah 2, 3, atau 4. Tapi ingat di ujung ayatnya, jika kamu bisa berlaku adil. Kalau nggak bisa ya nggak usah deh, jangan macem-macem ya. Yang kedua, kita bisa pakai surat An-Nisa 129. Oh silakan, nikah lagi. Tapi ingat, kata ayat Al-Quran An-Nisa, kamu tidak akan pernah bisa berlaku adil walaupun kamu berusaha semaksimal mungkin. Karena biasanya kalau ada yang kedua dan ketiga, itu kalian akan cenderung pada yang satu dibikin terkatung-katung. You understand? Terkatung-katung. Gak mungkin ada satu pondok, 2 cinta. Tidak mungkin itu ada. Kalaupun ada, itu hanya untuk Nabi yang tercinta, baginda Rasulullah SAW. Tapi kan kita ikuti Nabi. Masalahnya saya sebagai istri juga bukan istri seperti Khadijah. Suami saya juga bukan seperti Nabi Muhammad SAW. Jadi kita juga harus tahu diri, jangan jadi magadir. Mama nggak tahu diri atau pagadir, papa tidak tahu diri. Oh, coba kita tanya Ustadz Maulana. Gimana? Ustadz Maulana kan punya anak perempuan nih. 3 anak perempuannya. Disayang. Jangan mancing ya. Dibiayain. Jangan ya kan? mancing. Dibiayain. Terus dia tiba-tiba udah dewasa, menikah sama suaminya, terus suaminya lagi nih, selingkuh suaminya. Terus katanya gini, saya mau nikah lagi. Gimana tuh? Nggak disayang anaknya Ustadz. Padahal Ustadz dulu kecil udah dirawat segala macam sampai gede gitu. Kenapa jadi nanya Pak Ustadz? Ini kan jadwal saya. Saya mau nanya doang, perasaannya gimana? Kalau saya kapan nih? Kalau saya gimana, kalau saya tuh gini, saya bilang Saya nggak usah jawab. Gini aja. Kalau saya bilang gini sama pasangan saya, kalau berani-berani untuk berpoligami silahkan, emang ada ayatnya. Tapi ada 3 syarat. Syaratnya pertama? Yang pertama, orang itu harus lebih cantik dari saya. Wih mantap, bisa gampang itu ya. Gampang lah. Karena kalau misalnya lebih jelek nanti orang bilang kan dulu udah cantik. Yang kedua, harus lebih kaya dari saya. Wah itu gampang lah ya. Yang ketiga, harus langkahi mayat saya. Yang ketiga yang ribet ya misalnya. Makasih banyak Ustaz Jalulu atas penjelasannya. Jangan-jangan ada mayat kayak sama-sama. Iya, nauzubillah min dzalik. Nah, sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang dirahmati Allah. Waktu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk nih yang diberikan oleh jamaah Islam itu yang ada di rumah. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menikah, saya dengan suami memutuskan untuk membuat perjanjian pranikah. Yang salah satu isinya ketika kami terbukti selingkuh, maka hubungan rumah tangga kita harus berakhir. Terus kata teman-teman saya, berarti saya nggak percaya dong dengan suami. Makanya kita bikin perjanjian pranikah. Itu sebenarnya dalam Islam boleh nggak sih bikin perjanjian pranikah dengan alasan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga. Ibarat orang itu lebih baik mencegah daripada mengobati. Bagaimana Ustaz Maulana? Sebenarnya begini, perjanjian pranikah itu pernah dilakukan oleh putri Rasulullah. Oh, ada Siti juga. Fatimah. Oh, Masya Allah. Bahkan Nabi yang menyampaikan, Nabi menginginkan supaya Fatimah itu tidak diduakan. Tidak dimadu. Tidak dimadu. Sampai Fatimah meninggal, barulah Sayyidina Ali memiliki beberapa istri. Jadi selama Fatimah ada hidup, selama itu Sayyidina Ali tidak pernah menduakan Fatimah. Itu perjanjian pranikah disampaikan. Karena jangan menyakiti, jangan menyakiti. Oh boleh gitu ya saya? Boleh. Perasaan bisa berubah. Perasaannya Nabi lengkapkan. Jadi kalau perjanjian pranikah itu boleh-boleh saja sepanjang satu harus keterbukaan. Tidak boleh tidak keterbukaan. Boleh perjanjian pranikah kalau perlu dibuatkan tulisan. Itu tanda tangan di atas notaris gitu ya? Kalau perlu. Yang kedua, tapi perjanjian pranikah itu harusnya tidak boleh ada yang dizolimi.
Jangan ada yang dizalimi, jangan sampai ada yang terzalimi atas perjanjian pranikah itu. Kemudian yang ketiga, mohon maaf tanpa menggurui, jangan sampai ada yang mohon maaf skala memanfaatkan situasi. memanfaatkan situasi, itu yang tidak boleh. Jadi dari sini Islam mengajarkan buat kita perjanjian. Saya lebih suka gini, kalau bisa sigat taklid yang ada itu di buku nikah itu sebaiknya dibacakan. Itu kan perjanjian juga namanya. Betul, dibaca setiap setahun karena sekali. Karena pernikahan itu adalah ikatan. Terikat. Jadi pas grand anniversary ya buat jamaah itu bawa tuh buku nikah, baca lagi sigat taklid ke suaminya. Bagusnya begini, bawalah suami pasangannya ke acara akad nikah. Pasti dia dengar itu. Oh iya benar. Jangan bawa ke penghulu lagi. Jangan bawa pas lagi resepsi doang. Akad nikah datangnya. Akad nikah bagusnya, karena ada nasihat pernikahan. Betul. Karena yang dinasihati bukan aja pengantin baru, pengantin lama mesti. Betul, saya setuju tuh Ustaz tuh ya. Jadi untuk memperbaharui lagi, kadang-kadang yang namanya suami ini suka lupa janjinya tuh apa gitu loh. Ya. Ke apa sih jadi tanggung jawabnya? Tidak apa boleh jadi memukul. kewajibannya? Ingat ya, sigat taklid tidak boleh memukul, tidak boleh tidak menafkahi. Batasnya itu 6 bulan. Kemudian yang ketiga tidak boleh tidak menyapa, 3 bulan tidak menafkahi 3 bulan ya. Tidak menyapa 6 bulan. Lalu yang keempat tidak ada kabar dalam 2 tahun. Ghosting, PHP kabur, ya? kabur, menghilang gitu aja. Oke, Kabur. terima kasih banyak Ustaz Maulana jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah. Hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Islam mengajarkan cara menghilangkan trauma akan dihianati oleh pasangan yang ketahuan selingkuh berkali-kali dan akhirnya kami berpisah? Saya sampai sekarang belum bisa membuka hati lagi karena maaf, saya jadi hilang kepercayaan kepada laki-laki. Dan setiap ada laki-laki yang mendekati saya selalu berpikir semua laki-laki sama saja. Bagaimana menghilangkan trauma rasa suuzon ini dalam Islam Ustaz Maulana? Tidak semua laki-laki. Contoh. Coba kita kasih lihat contohnya. Iya. Ustaz Syam mau di sini jawab Ustaz Syam. Tidak semua gampang contohnya. Ini kan ada Iya, nggak jauh-jauh. Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menentukan adalah hati. Kenapa? Karena Nabi SAW mengingatkan bahwa dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau daging tersebut baik, maka baiklah seluruhnya. Amin. Tapi kalau dia sudah buruk, maka buruklah seluruhnya. Bahkan dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasanya hati ini menentukan segalanya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Yang pertama disebut adalah hati. Kalau hatinya sudah tertutup, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Dalam hatinya ada satu penyakit, maka bertambah lagi penyakit yang lainnya, bertambah lagi penyakitnya, subhanallah. Berarti yang diperbaiki adalah hati. Maka kalau dikatakan bagaimana dalam Islam agar kita kehilangan ataupun terlepas daripada trauma atau hati ini bisa sembuh, yang pertama minta sama Allah Subhanahu wa taala, karena tentu saja Allah yang membolak-balikkan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku dalam ketaatan padamu. Biarlah mungkin aku hidup sendiri, belum punya pasangan lagi, tapi hatiku taat padamu ya Allah. Tapi diriku ini taat kepadamu. Wa husni ibadatika Allah. Jadikan aku adalah orang yang senantiasa senang dalam hal menyembahmu ya Allah. Jadi minta agar hatinya tetap tenang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hatinya hanya mikirin kenapa ya belum terbuka hati saya, kenapa ya belum punya pasangan lagi. Padahal ternyata hatinya belum sepenuhnya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama minta sama Allah Subhanahu. Yang kedua, ada tips daripada guru-guru kita bahwasanya yang menyembuhkan hati itu adalah bermajelis ilmu. Jadi semakin sering orang duduk bersama dengan para ulama, duduk bersama dengan orang-orang soleh, itu juga bisa menyembuhkan hatinya. Termasuk diantaranya mungkin jangan sampai bertanya aja di Islam itu indah tapi nggak nonton Islam itu indahnya. Maka dengarkan nasihat-nasihat ilmu, duduk bersama di majelis ilmu, itu insya Allah bisa menyembuhkan hati seseorang. Semakin jauh orang dari majelis ilmu, maka susah untuk hatinya bisa sembuh atau susah untuk hatinya diperbaiki. Tapi semakin dekat orang dengan majelis ilmu, senantiasa mendengarkan kisah-kisah orang terdahulu. Oh ternyata yang dikhianati bukan hanya saya. Dahulu ada seorang Nabi Allah, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam dikhianati sama pasangannya sendiri. Ternyata oh ada seorang Ratu Asia, subhanallah, yang mana menjaga keimanannya kepada Allah subhanahu. Oh ternyata ada yang disebut dengan Maryam. Maryam ini walaupun gak punya pasangan,
pasangan tapi ternyata dia adalah orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bisa dapatnya di mana? Hanya ada di majelis ilmu. Jadi senantiasa dekat dengan majelis ilmu bisa menyembuhkan hati seseorang. Selanjutnya, untuk hal memaafkan ataupun menghilangkan trauma, tentu saja dengan cara berusaha untuk memaafkan ataupun merelakan, meridhokan. Wallahu taala a'lam. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Sama-sama, Syam. Ustaz Ini ada Dwi. pertanyaan nih Ustaz Maulana, bagus nih orang bilang nih, nanya nih. Bagaimana kalau seandainya dalam keluarga itu sudah tidak saling cinta? Apakah harus dipertahankan? Apakah harus tetap mencoba Diakhiri. untuk berpisah? Ini gimana nih Ustaz Maulana? Mau izin? Mau lihat fotonya? Apa kue? Papa kowe. Si tengah-tengah nah. Nah, kan? Ia retela nareko angka na Apa itu lagi? beneta. Pade cengi. Pak DC. Tak jagai. Iya. Jaga-jagain nah. Maaf, Mbak Jama nggak ngerti kan? Sama, saya juga nggak ngerti. Gimana kalau kita dengar selain satu ini ya, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Pak Deceng. Pade Oh, cengi. Pak Deceng.